Selamat datang di Injil Yohanes dan kita akan mulai mempelajarinya dari satu pasal ke pasal berikutnya. Hari ini kita akan belajar Yohanes pasal yang pertama. Tentu saja kita akan pelajari bersama-sama di program Bible Everyday. Apa yang menarik dari Injil Yohanes pasal yang pertama ini? Ada sedikit perbedaan bagaimana Yohanes menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kalau di dalam Injil Matius maupun Injil Lukas, Yesus diceritakan secara kronologis. Artinya bagaimana Yusuf dan Maria bertunangan dan Maria mengandung, lalu kemudian mereka berada di Bethlehem, mereka mencari penginapan dan akhirnya bayi Yesus lahir, lalu kemudian orang Majusi datang, para gembala datang. Secara kronologis diceritakan sedemikian rupa. Tetapi kalau di dalam Injil Yohanes sedikit berbeda, bahkan tidak diceritakan tentang Yusuf dan Maria, proses bagaimana Yesus lahir, orang Majus, para gembala dan seterusnya tidak diceritakan di sana. Malah Injil Yohanes ini menceritakan makna, maksud, tujuan untuk apa Yesus datang ke dalam dunia. Dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari bersama-sama. Kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat, dikatakan, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam pasal pertama ini, kedatangan Yesus itu ibarat terang yang menyinari kegelapan. Yesus adalah terang dunia. Firman itu telah menjadi manusia. Terang itu sudah datang dan kegelapan tidak menguasainya. Tujuan Yesus datang adalah manusia yang berdosa, manusia yang hidup di dalam kegelapan. Mereka tidak punya masa depan. Mereka ditentukan nasibnya jelas, binasa selama-lamanya. Tetapi kedatangan Yesus mengubah semuanya itu. Kedatangan Yesus memberikan harapan baru. Barang siapa datang kepada terang, maka kegelapan tidak lagi menguasainya. Hidupnya tidak lagi menuju kepada kebinasaan kekal. Tetapi barang siapa percaya kepada Yesus, hidupnya masuk di dalam kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah, menikmati surga yang mulia. Saudara-saudara, orang kalau di dalam kegelapan kebutuhannya hanya satu, terang. Ketika listrik di rumah Anda padam di malam hari, saya yakin Anda tidak akan pusingkan semua hal, kecuali Anda buru-buru mencari alat penerangan. Anda akan menyalakan lilin mungkin, atau Anda mencari lampu emergensi, atau Anda cari handphone dan aplikasi yang Anda buka adalah senter, sehingga Anda melalui handphone itu Anda bisa menerangi tempat-tempat yang gelap. Dan saudara, Anda tidak pusingkan cari makanan, Anda tidak pusingkan berdandan, Anda tidak pusingkan banyak hal. Bahkan Anda akan stop dulu, Anda akan cari terang dulu. Begitu Anda dapat terang, kegelapan akan pergi, barulah Anda bisa melanjutkan lagi kehidupan Anda. Saya rasa itu hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Kebutuhan manusia yang terutama adalah terang. Karena dosa sudah masuk, kegelapan sudah menguasai. Kegelapan hanya bisa pergi kalau terang itu datang. Dan terang itu adalah Kristus sendiri. Begitu seseorang berjumpa dengan Yesus, hatinya terbuka dan mengalami terang yang sesungguhnya itu, maka kegelapan akan pergi, hidup yang sia-sia akan diubahkan. Saudara-saudara, itulah tujuan kenapa Yesus datang, kenapa Yesus lahir, hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mungkin selama ini kita merasa hidup ini hanya diselimuti kegelapan. Tetapi kalau kita membuka hati dan mengizinkan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia itu masuk di dalam hidup Anda, maka hidup Anda tidak lagi diselimuti oleh kegelapan. Anda akan punya harapan yang baru. Anda akan melihat bahwa sesuatu yang baru Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda. Hari ini, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah Dia sebagai terang yang menerangi hatimu. Selama ini mungkin hatimu diselimuti
duka cita, kegelapan, pesimis, kekhawatiran, ketakutan, sesuatu yang suram, seolah tidak ada harapan. Buka hatimu, biarkan Yesus masuk dalam hatimu, menjadi terang yang menuntun langkah hidupmu. Engkau tidak hanya diperdamaikan dengan Allah, tetapi Anda akan melihat hari depanmu sungguh indah bersama dengan Dia. Tuhan memberkati.